Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, untuk kali ini ya, untuk sesi ini setelah kita lama sekali break ya, sekitar 1 minggu yang lalu ya kita break setelah memberikan FR. Kemudian Daring Mat Channel break sebentar, ini sambil kita nunggu ya pembuatan ebook versi FR ya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa menunggu untuk versi FR-nya. Nanti ebooknya kita akan kembangkan sesuai dengan soal-soal yang ada di FR ya, kira-kira simulasinya seperti apa. Oke, selain itu kita juga ucapkan selamat bagi rekan-rekan semua ya, pecinta Daring Mat Channel yang telah lolos P3K 2021 di tahap 1. Kemudian bagi teman-teman yang belum lolos, yuk kita belajar lagi, kita lebih semangat, lebih strong ya, supaya nanti di tahap 2-nya tidak mengulangi kesalahan yang sama di tahap 1 dan lebih beruntung gitu ya. Jadi selain belajar, berdoa, juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keberuntungan untuk lolos di tahap kedua, amin gitu ya. Oke, kita mulai saja untuk program belajar PPK ya, khusus untuk PGSD kompetensi teknis tahap 2 part 1. Kak, kenapa kok yang dibahas hanya kompetensi teknis, tidak di manajerial sosiokultural atau wawancara? Nah teman-teman, kemarin itu saya belum pernah mendengar kalau manajerial sosiokultural dan wawancara itu tidak lolos passing grade ya. Semuanya lolos dan nilainya maksimal, bagus-bagus di atas 170-an gitu ya yang manajerial sosiokultural, dan itu saya kira sudah cukup untuk mengantarkan rekan-rekan untuk lolos untuk passing grade gitu ya. Jadi kita fokusnya ke materi yang sulit dulu gitu ya. Nanti kita akan tetap buatkan ya simulasi untuk manajerial sosiokultural. Jadi teman-teman tetap simak penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan sebagai berikut: 1. Perang Margarana, 2. Peristiwa Bandung Lautan Api, yang ketiga perlawanan rakyat Sulawesi, 4. Agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah apakah 213, 123, 214, 342 atau 421? Berarti kalau bicara mengenai urutan berarti kita harus tahu terjadinya kapan atau kapan terjadinya gitu ya. Kita mulai dari Perang Margarana. Nah, Perang Margarana itu terjadi sekitar bulan November tahun 46 teman-teman ya. Dipimpin oleh divisi Sunda kecil yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai gitu ya, dari Bali ini ya. Oke, itu berarti November 46. Sekarang kita masuk ke Bandung Lautan Api ya, terjadi di Bandung gitu ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 46. Nah teman-teman, nanti akan disajikan urutan-urutan itu, bahkan tahunnya sama. Jadi teman-teman itu nanti harus benar-benar banyak memahami tahunnya buat jembatan keledai, supaya nanti bisa menghafalkan peristiwa-peristiwa penting, pemberontakan dan juga upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu ya, pasca kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Yang ketiga, ini perjuangan rakyat Sulawesi itu terjadi di antara tahun 1829 sampai 1907 daerah Goa ya, Sulawesi gitu ya. Itu berarti bukan pasca kemerdekaan, bukan mempertahankan kemerdekaan, tapi perjuangan menuju kemerdekaan ya, perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi bukan mempertahankan kemerdekaan. Jadi opsi ketiga itu jelas salah. Jadi teman-teman harus bisa mengeliminir. Ini kan ada 4 peristiwa, yang diminta mengurutkan hanya 3 peristiwa gitu ya. Nanti pasti kalau yang di situ mempertahankan kemerdekaan, maka satunya pasti ya perjuangan menuju kemerdekaan gitu ya. Agresi militer 1 itu terjadi di tahun Juli tahun 1947 gitu ya, sampai 5 Agustus 1947 juga gitu ya. Itu ya. Jadi agresi militer itu terjadi setelah kan 47 ya. 47 berarti setelah Margarana ya. Oke, berarti urutan yang tidak dulu yang ini ya tadi ya. Yang tidak ini berarti urutan pertama ini di Bandung Lautan Api, urutan kedua Perang Margarana, urutan ketiga di agresi militer. Jadi kalau kita urutkan ya 2, 1, 4 ya ini.
Nomor 2, nanti teman-teman akan disajikan 2 buah mobil. Oh ya teman-teman, ini soal-soal asli ya. Kalau tidak, misalkan tidak asli ya kita buat simulasinya semirip mungkin gitu ya. Ada 2 kendaraan seperti itu. Yang pertama mobil A masanya 3 kg. Ya teman-teman tidak usah dilihat itu ya, masa mobil masanya 3 kg gitu ya. Soalnya begitu memang gitu ya. Mobil A masanya 3 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian mobil B itu di gambar itu adalah bermassa 5 kg, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat gitu ya. Yang ditanyakan hanya perbandingan gaya yang bekerja pada mobil A dan mobil B. Nah teman-teman harus tahu gaya itu rumusnya apa gitu ya. Jadi kalau gaya dari mobil A, gaya itu rumusnya adalah massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Massa itu simbolnya M, A itu percepatan gitu ya. Kenapa itu ditulis A? A itu bahasa Inggrisnya accelerator ya, acceleration ya. Artinya percepatan gitu ya. Jadi massa kali percepatan. 3 kali 2 nilainya 6. Kemudian mobil B gitu. Mobil B itu 5 kali 3 berarti ya 15 Newton. Kalau kita bandingkan gaya dari A dan gaya dari B berarti kan 6 dibanding 15. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Jadi 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dibanding 5. Gitu. Wah, mudah ya. Next berikutnya, hubungan antara senar gitar dengan frekuensi gitu ya. Apakah A, semakin panjang senar semakin tinggi frekuensinya, B, semakin panjang senar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan, C, semakin besar senar gitar semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, D, semakin kecil luas penambang senar gitar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan, E, semakin panjang senar gitar semakin besar pula luas penambangnya. Jadi kalau kita melihat dari opsi pilihan gandanya itu kita diminta untuk menentukan hubungan antara frekuensi, panjang dan luas penampang gitu ya. Besar kecil itu luas penampang. Kalau masalah senar gitar ini ada hukum yang paling unik ya, hukum yang diciptakan oleh Mersenne ya. Itu rumusnya dilihat teman-teman. F sama dengan 1/2L akar F dibagi rho A. P seperti huruf P itu rho bacanya ya, massa jenis artinya. A itu luas penampang. Jadi keterangannya begini teman-teman. Teman-teman silakan simak. F itu frekuensi, L itu panjang, A itu besar atau luas penampangnya. Besar luas penampangnya ya. Saya ulangi, F itu frekuensi, L itu panjang, kemudian A itu adalah luas penampang. Coba teman-teman perhatikan antara F dan L. F itu kan berada di atas, L itu di bawah. Kalau yang satu di atas, yang satu di bawah, berarti perbandingan berbalik gitu ya. Caranya begitu. Nah, berbalik. Jadi L itu berbanding terbalik dengan F ya. Artinya apa kalau berbanding terbalik? Nah, kalau L-nya semakin besar, maka F-nya semakin kecil gitu ya. Semakin panjang senar gitar, maka frekuensinya semakin kecil atau semakin rendah. Nah, kalau panjang senarnya semakin pendek atau semakin kecil, maka frekuensinya semakin tinggi. Ya, dibolak-balik, namanya berbalik. Kalau satu yang besar, satu pasti lebih mengecil. Kalau yang satu mengecil, satunya pasti membesar. Itu intinya seperti itu, perbandingan terbalik. Nah, caranya melihat itu perbandingan terbalik atau tidak, lihat rumusnya itu. F dan L itu berbalik ya. F-nya di atas, L-nya itu di bawah gitu ya. Sekarang kita cari hubungan antara F dan A. Dilihat itu rumusnya teman-teman. F kan di atas, A itu di bawah gitu ya. Jadi sama, itu juga berbanding terbalik. Ya. F itu berbanding terbalik, tapi di situ terhadap akar kuadrat luas penampang. Nah, kalau kita generalisasi ya sama saja dengan luas penampang gitu ya. Artinya apa? Kalau luas penampangnya atau senarnya semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil, kan berbanding terbalik gitu ya. Kalau frekuensinya semakin besar, maka luas penanyanya semakin kecil gitu ya. Pokoknya dibolak-balik gitu. Namanya juga perbandingan terbalik gitu ya. Oke, kita sekarang analisa jawabannya. Kita lihat yang A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya. Berarti panjang dan frekuensi tadi kan harusnya berbanding terbalik. Kalau satu semakin panjang, satu semakin kecil gitu ya. Jadi ini tidak ya. Yang B, semakin panjang senar semakin rendah frekuensinya. Yes, ini betul ya.
Yang C semakin besar atau luas penampangnya semakin besar, makin tinggi frekuensinya. Kalau dua-duanya semakin besar, berarti ini bukan. Yang D semakin kecil luas penampang, berarti A-nya semakin kecil, frekuensinya semakin kecil juga. Ini bukan, harusnya semakin tinggi gitu ya. Yang E semakin panjang senar, semakin besar pula luas penampang. Ini tidak ada hubungan ya. L dan A itu tidak ada hubungan ya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, terdapat soal jarak dua kota itu 450 meter. Waktu tempuhnya adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Di situ nanti teman-teman akan disajikan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengkonversi 4.500 meter menjadi 4,5 km, mengonversi 1,5 jam menjadi 90 menit dan menjadi 5.400 detik. Menulis informasi yang terdapat pada soal, kemudian menentukan rumus hubungan kecepatan jarak dan waktu, di mana kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu. Kemudian menghitung kecepatan sesuai rumus yang dipilih. Kemudian menyimpulkan besar kecepatan, menentukan rumus hubungan kecepatan jarak dan waktu, di mana kecepatan itu jarak kali waktu. Urutan langkah untuk menyelesaikan soal mencari kecepatan pada soal di atas adalah titik. Oke. Jadi kalau teman-teman punya jarak 4.500 kemudian waktu tempuhnya 1,5 jam, itu cara menentukan kecepatan bagaimana? Kalau teman-teman itu mengajarkan atau mengerjakan ya, mengajarkan atau mengerjakan. Oke. Yang pertama, otomatis teman-teman harus menulis apa yang ada pada soal. Nah, apa yang diketahui. Nah, apa yang diketahui itu namanya menulis informasi terkait dengan soal gitu ya. Yang diketahui ini jarak dan waktu itu gitu. Jadi kalau mengajarkan anak ya soalnya itu apa yang diketahui pada soal, mengidentifikasi soal dulu gitu ya. Kemudian masuk ke cara sistem penyelesaiannya ya. Di situ teman-teman lihat jaraknya satuannya meter, waktunya jam gitu ya. Itu langkah baiknya kita ubah meternya menjadi kilometer. Nanti kan satuan kecepatan itu biasanya kilometer per jam atau meter per sekon gitu ya. Kalau lebih mudahnya ya kilometer per jam kalau di sini ya. Oke, berarti langkah berikutnya harus kita ubah atau konversi jaraknya jadi 4.500 menjadi 4,5 km. Itu langkah berikutnya. Kemudian waktunya perlu diubah tidak, karena di situ satuannya sudah jam. Ya, kita akan mengubah kecepatannya menjadi kilometer per jam, itu sudah jam gitu ya. Jadi tidak usah diubah waktunya. Kemudian setelah ini kan kita tinggal masukkan rumusnya kan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu ya, jangan sampai salah ya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu, kemudian kita hitung 4,5 dibagi 1,5 ketemunya adalah 3. Satuannya adalah kilometer per jam gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menyimpulkan. Jadi kecepatan benda itu adalah 3 km per jam. Ini cara menyelesaikannya seperti ini gitu ya. Jadi kita cari urutannya. Yang pertama tadi diketahui, artinya menulis informasi, berarti ini sini 1 ya. Kemudian setelah diketahui kita konversi jaraknya kita konversi yang mana ini 2 nih. Kemudian setelah jaraknya dikonversi menentukan rumus kecepatan ya, ini 3 ya. Kemudian 4 menghitung nih 4-nya di sini. Kemudian sampai ke kecepatan 3 km per jam, kemudian baru menyimpulkan gitu ya. Jadi opsi 7 itu salah ya, sebagai pengecoh ya. Masa rumus kecepatan itu jarak kali waktu kan tidak ya. Yang opsi 2 itu juga pengecoh ya. Kita tidak perlu mengkonversikan satuan waktu kalau sudah sesuai gitu ya. Kalau jam ya jam gitu ya. Kalau misalkan itu mau diubah ke meter per sekon maka baru dikonversi gitu ya. Tapi opsi mengubah menjadi meter per sekonnya meternya untuk jarak tidak ada. Jadi kita pakainya yang kilometer per jam. Nah, urut-urutannya berarti 3 1 4 5 6 3 1 4 5 6. Yang mana ini? Ya, ini yang opsi D. Next berikutnya, perhatikan langkah PBL berikut. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar,
membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, orientasi peserta didik pada masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan pertanyaan mendasar. Yang ditanyakan adalah urutan langkah problem based learning. Nah, teman-teman, nanti meskipun problem based learning itu hanya 5 atau 6 langkah ya, tapi di situ nanti akan diberikan langkah yang lebih dari itu sebagai pengecoh, itu intinya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu langkah problem based learning, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning, scientific. Itu yang paling penting karena di situ yang paling keluar banyak yaitu kemarin gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal. Oke. Jadi ini model pembelajaran problem based learning itu sebenarnya ada 6 langkah ya, tapi biasanya teman-teman itu menulisnya 5 langkah karena menguji hasil itu ikut dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, yang menguji hasil itu ya teman-teman, langkah kerjanya itu ya, itu biasanya ikut di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi ada 5 langkah. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan siswa atau peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teman-teman juga harus perlu memahami nanti ada soal juga tentang aktivitas guru selama problem based learning, kemudian aktivitas siswa atau peserta didik selama problem based learning gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami ini. Saya buatkan khusus untuk teman-teman ya. Kita juga sering belajar ini ketika sebelum tes kemarin ya. Jadi teman-teman saya kira harusnya ini bukan menjadi masalah gitu ya. Oke, berarti kita urutkan gitu ya. Yang pertama ini orientasi pada masalah gitu ya. Kalau pertanyaan mendasar itu ikutnya di project based learning gitu ya. Ini nomor 2, kemudian nomor 3-nya di sini, nomor 4-nya ini, kemudian nomor 5-nya ini gitu ya. Jadi kalau kita urutkan ya 4, 2, 3, 6, 5. Jadi ini ya 4, 2, 3, 6, 5. Next berikutnya Pak Kusno membelajarkan KD menganalisis laju fotosintesis pada tumbuhan hijau. Kegiatan peserta didik mengamati tayangan PowerPoint materi tentang proses fotosintesis, dilanjutkan tanya jawab. Kemudian peserta didik diminta melakukan percobaan, mengumpulkan bahan yang diperlukan, mencatat dalam tabel pengamatan, melakukan interpretasi hasil percobaan, dan meminta peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas. Itu narasinya seperti itu teman-teman ya gitu. Kemudian pertanyaannya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Kusno dikatakan pembelajaran saintifik. Nah itu yang menjadi kata kuncinya itu saintifik ya. Yang di atas itu masih agak kabur gitu ya istilahnya ya. Tapi teman-teman kalau sudah memahami masing-masing sintaks pembelajaran itu bukan menjadi suatu masalah gitu ya. Dikatakan pembelajaran saintifik karena apakah A. Dimulai dari orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi. Kalau orientasi masalah, membagi kelompok, membimbing percobaan, menyajikan hasil dan evaluasi itu langkah-langkahnya bukan saintifik, tapi itu langkah-langkahnya dari inquiry learning gitu ya. Discovery juga sama ya, tapi kalau percobaan itu pasti inquiry learning. Ya, kalau discovery bukan percobaan tapi menyajikan hasil karya gitu ya. Kemudian yang B, dimulai dari pembelajaran rangsangan awal, stimulus ya, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, menguji. Ini pasti discovery learning ya. Ada stimulus, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, menguji hasil, itu discovery. Kemudian dimulai dari kegiatan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengkomunikasikan. Yes, ini saintifik. Jadi cirinya saintifik ya kegiatannya 5M itu. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi atau mengelaborasi sama gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Mengkomunikasikan itu dalam bentuk presentasi ya. Oke, yang D, melakukan pembelajaran dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, itu model lama. EEK yaitu RPPEK zaman dulu gitu ya. Kemudian pembelajaran dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar itu miliknya project based learning.
Menyusun hipotesis itu miliknya discovery learning. Mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan, menyajikan, itu discovery learning gitu ya. Jadi kalau ini berarti campuran gitu ya, PJBL dan juga discovery gitu ya. Jadi yang saintifik yang mana ya? Tentu saja yang opsi C. Oke, lanjut nomor berikutnya. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sesuai prinsip penilaian apa? Keeping track, summing up, finding out, checking up, atau checking out. Oke, teman-teman harus paham prinsip-prinsip penilaian ya, terutama untuk keeping track, summing up, finding out, dan checking up. Kalau checking out itu tidak ada gitu ya, itu istilah kehotelan gitu ya, bukan istilah penilaian gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari keeping track. Keeping gitu ya, keeping itu menelusuri, melacak. Tracknya menelusuri, melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan gitu ya. Kemudian checking up, cek ya, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out, finding itu menemukan, jadi menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan. Kalau summing up itu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum gitu ya. Yang ditanyakan adalah apakah peserta didik telah mencapai kompetensi atau belum, berarti ikutnya summing up. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Penggunaan huruf kapital berikut yang tidak tepat adalah apakah A. Mereka sedang belajar bersama di perpustakaan. Adik Sandi bernama Sinta. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Keluarga Aji pergi berlibur ke Yogyakarta. Pak Slamet berasal dari suku Jawa. Oke, teman-teman harus paham ya. Untuk tingkat SD itu penggunaan kapital seperti ini. Coba teman-teman simak. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Itu dari opsi A, B, C, D semuanya benar. Awal kalimatnya menggunakan huruf besar. Oke. Kedua, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama nama orang. Nama orang yang dipakai itu adalah Sandi, itu hurufnya kapital. Sinta itu hurufnya besar, sudah benar gitu ya. Slamet, Aji itu juga pakai huruf kapital, itu berarti sudah benar menggunakannya. Oke, berikutnya huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Di situ yang C itu kenapa salah? Itu T-nya kecil, harusnya kan T-nya kapital. Tuhan atau kata ganti nama Tuhan gitu ya, Allah atau Yesus atau apalah gitu ya, itu harus pakai huruf besar. Kemudian yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku dan agama. Nah, misalkan Jawa, Islam, Hindu itu pakainya apa itu namanya huruf kapital gitu, yang pertama ya. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama kota, nama negara. Yogyakarta itu huruf kapital sudah benar ya. Itu ya. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari dan bulan. Nah, itu juga pakai huruf kapital. Jadi 6 cara ini yang digunakan untuk menentukan huruf kapital yang benar atau tidak itu ya. Oke, jadi yang salah itu opsi C ya. Ini benar, ini semuanya benar, ini salah ya. Harusnya Tuhan itu T-nya besar. Ini benar, ini benar gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Perhatikan keterangan berikut. A itu dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu 15 menit. B menempuh jarak 4 km waktunya 20 menit. C dapat menempuh jarak 2 km waktunya 20 menit. D dapat menempuh jarak 0,5 km dalam waktu 6 menit. Urutan dari yang memiliki kecepatan terendah sampai tertinggi. Ya, gitu ya. Nah, teman-teman, di situ kecepatan ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu gitu ya. Itu kilometer semua dan waktunya menit semua. Perlu tidak kita mengubah menjadi jam? Tidak perlu ya teman-teman ya. Tidak perlu kita ubah menjadi jam. Kenapa begitu? Karena kita hanya membandingkan mana yang terendah, mana yang tertinggi. Satuannya sudah sama semua, tinggal dibandingkan kan gitu ya. Jadi tidak perlu kita ubah gitu ya. Jadi kecepatan
A berarti kan 1 dibagi 15 jadi 0,07. B 4 dibagi 20 jadi 0,2. Nah atau 0,20 kita buat 2 digit semua. 4 bagi 20 kan 0,2. Jadi kalau dibuat 2 digit ya 0,20. Kecepatan C itu 2 dibagi 20 itu 0,1. Nah, kalau dijadikan 2 digit di belakang koma ya 0,10. Kemudian yang D itu 0,5 dibagi 6 itu artinya kalau koma yang di perperan di bagian atas koma ya kalikan saja 10 ya. Jadi 5 per 60 kalau dibuat desimal jadi 0,08. Kalau diurutkan berarti yang paling rendah kan A kemudian D kemudian C kemudian B ya, jadi jawabannya A D C B gitu. Next, perhatikan gambar. Di situ ada gambar banyak sekali ya. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 2. Apakah memompa dalam sistem peredaran darah, menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah, berperan dalam difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernapasan, menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan, mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh gitu ya. Oke, ini untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman juga sudah paham gitu ya. Jadi untuk menjawab soal ini kita langsung saja bedah ini organ-organ apa yang ditunjukkan pada itu. Nanti masih banyak lagi ya, ada usus halus juga, nanti ada empedu juga, pankreas juga, tapi itu soal yang lain ya. Teman-teman silahkan tunggu saja gitu ya. Jadi nomor 1 itu otak. Otak itu ya pengendalian, perencanaan, menalar, berpikir dan semuanya itu dikendalikan oleh otak gitu ya. Yang kedua jantung, itu jantung itu memompa darah itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu lambung gitu ya. Lambung itu menghasilkan enzim untuk pencernaan kimiawi gitu ya. Kemudian yang keempat itu ginjal ya. Ginjal itu organ ekskresi ya, menghasilkan urin, kemudian didorong keluar ureter, kemudian diteruskan keluar tubuh gitu ya. Kemudian nomor 5 itu usus besar atau kolon ya. Itu tempat pembusukan sisa makanan ya, agar menjadi feses gitu ya. Kemudian nomor 6 itu hati, yang bagian ujung ada empedu juga itu ya. Ini menyaring darah, menjaga kadar kolesterol, glukosa gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu paru-paru, itu tempat difusi gas CO2, O2 atau sistem pernapasannya di situ. Kemudian yang 8 itu faring ya. Itu ya, pada percabangan antara tenggorokan dan kerongkongan itu ya. Jadi faring itu terletak di hulu tenggorokan atau pangkal tenggorokan, merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan gitu ya. Yang ke-9 itu namanya kandung kemih gitu ya, tempat menyimpan urin dia sebelum dikeluarkan. Jadi teman-teman memahami 9 ini dulu, nanti masih ada untuk organ lain seperti usus halus, pankreas, kemudian empedu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ditanyakan nomor 2 tadi adalah jantung. Jadi tugasnya adalah memompa darah. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh terdiri dari kepala dan perut. Kepala itu cephalus ya. Perut itu abdomen ya. Beruas dan pada tiap ruas ada sepasang kaki. Itu namanya apa? Apakah laba-laba, lipan, belalang, kecoak, kupu-kupu. Nah, teman-teman berdasarkan hasil curhatan teman-teman yang sudah menjalankan atau mengikuti P3K PGSD, teman-teman harus menghafalkan seluruh binatang-binatang yang saya sebutkan ini. Ini kuncinya supaya lolos di tahap 2 ya. Silahkan teman-teman simak. Yang pertama laba-laba. Laba-laba itu hanya punya 2 segmen tubuh, cephalothorax, itu artinya kepala dan dada menjadi satu gitu ya. Kemudian abdomen, jadi adanya hanya cephalothorax atau kepala dada jadi satu ya, disebut saja kepala gitu ya. Kemudian abdomen itu perut ya, kakinya ada 4 pasang, jadi ada 8 kaki gitu ya.
sayapnya tidak punya, kemudian mata laba-laba 2. Makanannya adalah binatang yang lebih kecil. Makanannya binatang yang lebih kecil, dari jenisnya adalah karnivora. Kemudian belalang itu antenya punya antena sepasang, punya 3 pasang kaki atau 6 ya. Kakinya berarti ada 3 pasang atau 6. Kemudian tubuh belalang terdiri dari berbuku-buku gitu ya. Kemudian ada kepala, dada, dan perut, ada semua. Kemudian memiliki sayap yang digunakan untuk terbang dan memakan daun ya. Ini termasuk jenisnya herbivore ya. Kemudian kelabang atau lipan itu kaki ruas, kaki dan badan itu beruas. Kaki dan badan itu ya tidak hanya kakinya tapi badannya juga beruas. Tubuh terbagi menjadi kepala, dada, abdomen. Kepala, dada, abdomen ini biasanya kepala dan dada menyatu ya. Namanya cephalothora. Ya, tadi seperti itu ya. Cephalothorax dan abdomen. Jadi segmen tubuhnya ada 2 saja, yaitu kepala, dada menjadi satu, kemudian bagian badan atau perutnya satu. Jadi itu. Kemudian kakinya itu ada 1 pasang tiap segmen, jadi tiap ruas punya sepasang atau punya 2 kanan kiri gitu ya. Antenanya ada 1 pasang gitu ya. Kemudian kecoa itu tubuhnya ada 3 segmen yang benar-benar terlihat, kepala, dada, perut ya, tidak cephalothorax ya, tapi kepala, dada, perut itu bisa dikenali semua. Kemudian punya sayap licin, keras, tidak berbulu, memiliki sepasang antena, kakinya ada 6 atau 3 pasang. Kemudian perutnya di bawah sedikit lebih lembek daripada bagian punggungnya. Jenisnya omnivore ya, memakan sembarang ya, memakan apa saja ya. Kotoran, sampah, makanannya lebih kecil, atau bangkai dari binatang lain gitu ya, juga dimakan. Kecoa itu omnivore. Kemudian ada lagi lebah, itu tubuhnya ada 3 jenis atau 3 segmen, 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Ini terpisah semua, maksudnya terpisah itu tidak menyatu seperti, bukan cephalothorax ya, bukan kepala dada menyatu, bukan. Kemudian bersayap, jelas itu, siapa yang tidak tahu lebah itu punya sayap ya. Bagian badan itu berbulu, punya sepasang antena, kakinya ada 3 pasang gitu ya. Makanannya menghisap nektar. Kemudian kupu-kupu itu kepala, dada, dan perut ya terpisah, jadi ada tiga bagian ya. Kakinya ada 3 pasang atau 6. Kemudian sayap punya 2 pasang atas bawah itu ya. Jadi ada 2 pasang, jadi sayapnya ada 4. Tipe mulut penghisap atau proboscis gitu ya. Kemudian kumbang itu juga terdiri dari 3 bagian tubuh atau 3 segmen tubuh, kepala, dada, perut ya, atau kepala, dada. Kepala itu cephalus, dada itu thorax, kemudian perut itu abdomen ya. Terpisah ya, tidak seperti kelabang tadi ya, tidak seperti lipan. Kemudian jumlah kakinya ada 3 pasang, ada 6, berarti kumbang itu ada 6. Sayap serangga punya 2 atau 1 pasang ya. Jumlah mata kumbang ada 2. Kemudian memakan buah, daun, sampah, sampai hewan mati gitu ya. Nah, jadi ya kalau yang punya tubuh terdiri dari kepala, perut, kemudian ada ruasnya, kemudian ada sepasang kaki ya tiap ruas, berarti itu pasti lipan atau kelabang gitu ya. Kalau paham jadi mudah sekali ini. Next berikutnya, perhatikan gambar. Itu gambarnya seperti itu. Dilihat itu teman-teman, itu berarti seimbang ya. Bagian kanan dan bagian ke kiri itu sejajar, maka itu namanya seimbang. Karena seimbang maka kita tinggal gini, kita sederhanakan ya. Yang ditanyakan dulu, kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Apakah 1 kerucut 1 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung? 1 kerucut dan 1 kubus sama dengan 3 bola. 1 kerucut 1 kubus 2 tabung sama dengan 3 bola dan 1 tabung. 1 kerucut 1 tabung sama dengan 1 bola.
2 tabung sama dengan 1 kerucut dan 1 kubus. Oke. Caranya bagaimana? Seperti kemarin ya. Ini sebelah kiri kita buang, sebelah kanan kita buang 1. Ini juga ya, tinggal sisanya adalah 1 kerucut, 1 kubus sama dengan 3 bola. Itu ya. Jadi jawabannya tepat, 1 kerucut, 1 kubus sama dengan 3 bola. Sederhana sekali. Ya, tapi kalau teman-teman tidak pernah mengerjakan ini kan pasti bingung gitu ya. Kayak di Daring Math itu selalu menyajikan inovasi supaya teman-teman itu mudah dalam belajar. Oke, berikutnya perhatikan langkah-langkah berikut. Mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, penghormatan umum, laporan pemimpin upacara, pembina upacara memasuki lapangan upacara, pembacaan teks pembukaan, kemudian amanat pembicara, pengibaran bendera. Oke teman-teman, kalau yang pernah menjadi petugas pasti paham ya, atau sering mengikuti upacara pasti paham. Diminta untuk menentukan urutan kegiatan upacara yang tepat. Oke, yang pertama kita lihat ya. Pengibaran, amanat, pembacaan teks, pembina upacara memasuki, laporan penghormatan umum. Ini berarti pembina masuk dulu ini ya. Pembina masuk, kemudian menghormati dulu ya, penghormatan, kemudian laporan pemimpin ini masuk ya. Setelah laporan pemimpin kemudian baru pengibaran bendera ini ya. Setelah mengibarkan bendera hening cipta, ini teman-teman juga pasti paham gitu ya. Setelah itu baru pembacaan ya. 6, kemudian 7-nya pembacaan UUD. Bagian akhirnya itu ada amanat ini ya. Setelah amanat baru laporan lagi dan upacara selesai gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah 5, 3, 4 gitu ya. 5, 3, 4, 8, 1, 2, 6, 7 gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu. Next, berikutnya pernyataan yang benar mengenai hukum Newton 2 tentang hubungan gaya massa percepatan. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa benda. Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Jadi hubungan antara gaya massa percepatan itu ya kita bisa gunakan rumus ya. Rumusnya pakai hukum 2 Newton ini. A sama dengan F per M gitu ya. Teman-teman kalau lihat itu, dilihat itu. A itu kan di atas, M itu di bawah. Jadi A dan M itu berbanding terbalik. A dan F itu sama-sama di atas. A dan F itu sama-sama di atas, maka itu berbanding lurus gitu ya. Jadi A dan M itu berbalik. Semakin cepat masanya semakin besar percepatannya, masanya harusnya semakin kecil ya. Semakin kecil masanya, semakin besar percepatannya. Semakin besar masanya, semakin tidak cepat. Ini ya, intinya seperti itu. A dan F itu berbanding lurus ya. Kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya semakin besar pula gitu ya. Kalau gayanya semakin kecil, maka percepatannya semakin kecil pula, sama gitu ya. Itu namanya sebanding atau berbanding lurus gitu. Jadi kita lihat ya opsinya ya. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa. Percepatan dan massa kok berbanding lurus, harusnya terbalik ya. Jadi A salah, yang B itu juga salah. Yang C massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. Massa dan gaya itu bukan terbalik tapi lurus nanti ya, lurus. Kemudian percepatan benda berbanding lurus dengan gaya. Oke, yes, itu jawabannya D. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa itu tidak ada hubungannya dengan usaha itu ya. Kan yang dihubungkan hanya gaya massa percepatan gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500 yang sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Kemudian harga 5 buku dan 3 pulpen itu 9.500. Pernyataan yang senilai adalah titik-titik. Nah, ini yang menjadi problem atau menjadi masalah bagi teman-teman ya. Karena memang pengerjaannya lama ya. Jadi saya sarankan kalau ada soal seperti ini dilatih dulu supaya bisa menjawab cepat gitu ya. Caranya bagaimana? Coba kita lihat ya. Kita misalkan bukunya X, pensilnya Y, kemudian pulpennya Z gitu aja.
Jadi 2 buku, 5 pensil, 14.500. Bukunya X, pensilnya Y gitu ya, diingat-ingat ya. Kemudian 4 pensil berarti 4Y, 30 pen Z ya. Sama, ya berarti 14.500. Kemudian yang kalimat ketiga, harga 5 buku, bukunya tadi X berarti 5X ditambah 3Z gitu ya, 9.500. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kita harus mencari nilai X, Y, dan Z masing-masing. Nah, kita ambil dulu yang ini dulu ya, 2 dan 3. 2 dan 3 boleh nggak? 1 dan 3 boleh, nanti ketemunya sama saja gitu ya. Caranya diperhatikan, ini dan ini gitu ya. Itu Z-nya sudah sama-sama 3. Jadi kita tidak perlu mencari KPK-nya kan gitu ya. Tinggal dikurangkan saja kan selesai. Kan sama-sama 3 Z-nya. Nah, kalau dikurangkan nilainya jadi 4Y dikurangi 5X, jadi ini 4Y dikurangi 5X, 14.500 dikurangi 9.500 kan 5.000 gitu ya. Jadi persamaan keempat. Persamaan keempat itu variabelnya adalah Y dan X. Yang sama mana? Persamaan 1. Jadi persamaan 1 kita tulis, persamaan 4 kita tulis ya. Jadi 4Y dikurangi 5X sama dengan 5.000 ya. Yang satunya 2X ditambah 5Y ketemunya 14.500. Nah, kita akan samakan penyebutnya yang samakan koefisiennya yang Y. Jadi yang atas kita kalikan 5, yang bawah kalikan 4 gitu, supaya nanti bisa dieliminasi. Ini metodenya eliminasi gitu. Yang atas coba perhatikan, 4Y dikurangi 5X sama dengan 5.000, semuanya dikalikan 5. 4 kali 5 kan 20Y. Min 5 kalikan 5 min 25. 5.000 kali 5 25.000 gitu ya. Yang bagian bawah kita kalikan 4. 5Y dikalikan 4 20Y. Nah, itu tujuannya kali 5 dan kali 4 itu supaya Y-nya sama gitu loh, maksudnya seperti itu. 2X kalikan 4 jadi 8X, kemudian 14.500 kalikan 4 ketemunya 58.000. Kalau kita kurangkan itu yang lebih besar kan 58.000, yang berarti yang bawah dikurangi atas kita aja ya. Bawah dikurangi atas. Jadi 8 dikurangi negatif 25. 8 dikurangi negatif kan artinya positif ya. Jadi 33X sama dengan 58.000 dikurangi 25.000, 33.000. X nya berarti berapa ya? 33.000 dibagi 33. Oh, X nya ketemu 1000. Selesai, kita dapatkan X. Nah, ini menjadi key nya. X nya sudah ketemu. Sekarang kita cari Y. Pilih salah satu yang ada X dan Y nya. Jadi pakai ini 5X. Nah, 5Y ditambah 2X atau 2X tambah 5Y sama 14.500 ya. X nya adalah 1000, jadi 5Y 2 kali 1000 kan 2000. 2X, X nya kan 1000 ya. 2X berarti 2 kali 1000 2000. Oke, kita pindahkan ruas yang 2000 ke ruas kanan. Jadi 5Y sama dengan 14.500 dikurangi 2000, 12.500. Tidak perlu kita tulis, nanti penuh layarnya gitu ya. Y nya berarti 12.500 kita bagi 5, ketemunya adalah 2.500. Nah, ketemu Y juga. Sekarang kita cari Z nya pakai ini. 4Y tambah 3Z sama dengan 14.500. Y nya 2.500, berarti 4Y berapa? 10.000 gitu ya. Ditambah 3Z sama dengan 14.500. 3Z nya berarti 14.500 dikurangi 10.000, temunya 4.500. Z nya berarti 4.500 dibagi 3 gitu ya, 1.500. Ketemulah X, Y, Z, ketemu semua. Nah, kalau ketemu semua kita tulis ya. Kita baru periksa opsi pilihan gandanya, ini seperti ini. Opsi A, 2X, X-nya kan 1000, berarti 2000 ditambah 5Y, 12.500, berarti kan 14.500. Nah, sama dengan 5X ditambah 3Z, 5.000 ditambah 4.500, 9.500. Nah, masa 14.500 sama dengan 9.500 kan pasti salah. Nah, kalau teman-teman nanti sudah periksa semua dari A sampai E, nanti baru dilihat
Ini kan salah, yang ini benar. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B gitu ya. Jadi jawaban yang benar opsi B gitu. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar untuk menyongsong P3K tahap 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.